Bismillahirrahmanirrahim. Bidadari adalah wanita cantik di surga yang memiliki perangai yang sangat baik. Allah berfirman, di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Qs. Ar-Rahman 55:70. Para bidadari itu sama sekali belum disentuh oleh siapapun, termasuk oleh bangsa jin. Allah berfirman, mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Qs. Ar-Rahman 55:74. Mengapa bidadari itu tak tersentuh? Sebab, Allah sengaja memingitnya di dalam sebuah rumah yang sangat megah di surga, bidadari-bidadari, yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Qs. Ar-Rahman 55:72. Konon, salah satu bidadari yang paling cantik di surga itu bernama Ainul Mardiyah. Bidadari yang satu ini hanya diberikan untuk mereka yang jihad di jalan Allah. Secara bahasa Ainul Mardiyah berarti mata yang diridai atau setiap pandangan yang melihatnya pasti akan menemukan keridaan di hati. Kisah tentang Ainul Mardiyah diceritakan dalam hadits Nabi riwayat Tirmidzi, ketika pagi hari di bulan Ramadan, Nabi sedang memberikan targhib ajakan untuk semangat berjihad kepada pasukan Islam. Nabi pun bersabda, sesungguhnya orang yang mati syahid karena berjihad di jalan Allah, maka Allah akan menganugerahkannya Ainul Mardiyah, bidadari paling cantik di surga. Salah satu sahabat yang masih muda yang mendengar cerita itu menjadi penasaran. Namun, karena malu kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain, sahabat ini tidak jadi mencari tahu lebih dalam mengenai Ainul Mardiyah. Waktu zuhur sebentar lagi, sesuai sunnah Rasul, para sahabat dipersilakan untuk tidur sejenak sebelum pergi berperang. Bersama kafilah perangnya pun sahabat yang satu ini tidur terlelap dan sampai bermimpi. Di dalam mimpinya dia berada di tempat yang sangat indah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dia pun bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah ini?" "Inilah surga," jawab wanita itu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah." "Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah, dia sedang berada di bawah pohon yang rindang itu." Didapatinya oleh sahabat itu seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita pertama yang ia lihat. "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya ini penjaganya. Kalau Anda ingin bertemunya di sanalah singgasananya." Lalu sahabat ini pun pergi ke singgasana tersebut dan sampailah ke suatu mahligai. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya yang sedang mengelap-ngelap perhiasan. Sahabat ini pun memberanikan diri untuk bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Bukan, saya bukan Ainul Mardiyah. Saya penjaganya di mahligai ini. Jika Anda ingin menemuinya, temuilah ia di mahligai itu." Pemuda itu pun beranjak dan sampailah ke mahligai yang ditunjukkan. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya dan sangat pemalu. Pemuda itu pun bertanya, "Apakah Anda Ainul Mardiyah?" "Iya, benar saya Ainul Mardiyah," ujarnya pelan dengan malu-malu. Pemuda itu pun mendekat, tetapi Ainul Mardiyah menghindar dan berkata, "Maaf, Anda bukan seseorang yang mati syahid." Seketika itu juga pemuda itu terbangun dari mimpinya. Dia pun menceritakan ceritanya ini kepada seorang sahabat kepercayaannya yang dimohonkan untuk merahasiakannya sampai ia mati syahid. Komando jihad pun menggelora. Sahabat ini pun dengan semangatnya berjihad untuk dapat bertemu dengan Ainul Mardiyah. Ia pun akhirnya menemui syahid. Di petang hari ketika buka puasa, sahabat kepercayaan ini menceritakan mimpi sahabat yang mati syahid ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membenarkan mimpi sahabat muda ini dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekarang ia bahagia bersama Ainul Mardiyah." Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.